Hai sahabat mitra dimanapun dan kapanpun berada, ketemu lagi dengan Mimin imitra.id. Jadi kemarin ada japri-japri cantik yang masuk kepada Mimin dan itu bunyinya itu bagaimana sih cara kerja penipuan itu step dan stepnya, terus metodenya seperti apa, apa mereka itu terorganisir, apakah mereka itu terorganisir, apa mereka itu berjalan hanya berindividu, atau mereka itu berjalan secara kelompok. Nah di sini Mimin akan menjelaskan satu persatu dari akar sampai ke akar gitu, kurang lebih seperti itu. Eh dan apa yang Mimin jelaskan di sini adalah sebagai Mimin yang di sini jelaskan adalah bentuk pengalaman. Jadi itu hanya pengalaman Mimin dan pengalaman downline atau agen Mimin yang pernah bercerita-cerita, bukan Mimin bertemu langsung dengan penipunya atau kemudian penipunya bercerita. Artinya begini, Mimin menganalisa bagaimana cara kerjanya, kemudian kurang lebih seperti itu. Oke, kita bahas dari metode apa sih yang mereka gunakan, terus macam-macam penipuan di agen pulsa yang marak dan terjadi. Pertama yaitu adalah mutasi struk palsu. Jadi ketika kalian itu mendapatkan, jadi gini ceritanya, kita bercerita aja dulu ya. Jadi gini, ada agen yang mendaftar pulsa kepada saya, agen pulsa, Kak daftar dong iMitra gitu. Kemudian dia itu ingin bertransfer langsung nominal banyak gitu. Kemudian yang ingin dia transfer adalah nominal sebesar 2 juta rupiah. Bayangin kalau agen pertama kali daftar untuk mencoba server baru itu tidak demikian. Artinya biasanya mereka itu mencoba sekitar 100-500 ribu. Nah, ini dia itu mau deposit sebesar 2 juta rupiah gitu. Jadi ini ya sedikit aneh gitu. Biasanya itu dia itu kalau memang baru, dia itu nyoba dulu dari yang kecil dulu, habis itu yang besar gitu. Enggak, ini yang bikin saya curiga adalah dia itu langsung deposit besar, nominal 2 juta, dan dia itu akan mengirimkan ke nomor rekening saya, bukan ke nomor rekening server. Sudah saya kirim kembali, Kak kirim ke nomor server dong, jangan kirim ke nomor saya dong. Enggak, saya kirim ke nomor kakak aja gitu katanya. Nah, ini yang menjadi polemik bagi saya, kenapa dia itu tidak mau dikirimin nomor server, sedangkan lebih mudah untuk mengecek di nomor server itu sendiri. Alhasil 2 menit setelah percakapan tersebut, dia itu setelah saya mengirimkan nomor rekening saya, karena saya berpikir untuk tidak mungkin orang itu bisa membobol rekening saya hanya dengan nomor rekening, saya kasihkan aja nomor rekening. 2 menit setelahnya dia itu memberikan saya bukti transfer dengan nominal masuk atau di keterangannya itu senilai 2 juta gitu, 2 juta. Kemudian ya saya cek di mutasi tabungan transfer itu, di mutasi internet banking itu ya saya cek kok gak ada masuk. Nah ini yang jadi masalah. Kebetulan waktu itu yang bank yang digunakan dia itu adalah Bank BCA Sentral Asia. Kebetulan Bank BCA itu kalau sudah transfer itu cepet gitu. Yang saya ketahui sih seperti itu. Gak tahu sih teman-teman kayak apa. Dan itu saya tunggu, coba dah mungkin ya 2 menit gitu ditunggu. Habis itu saya coba tunggu lagi 1 jam. Dia maksa untuk diinput terlebih dahulu saldonya. Ya saya tetap kekeh gitu kan, ada uang masuk, saldo masuk gitu kan. Jadi maksudnya dia itu kan dia minta transfer saldo terlebih dahulu dari upline. Upline itu kan saya kan. Dia minta transfer dulu gitu. Jadi seperti itu. Ya udah ditunggu sampai 1 jam karena tidak masuk. Akhirnya saya minta tolong untuk sobek. Gimana kalau disobek aja bukti transfernya, kemudian difoto, ditata kemudian. Nah dia gak mau, kemudian chat saya langsung diblokir. Oke, penipuan cara kedua yaitu meminta kode Telegram. Dulu di iMitra ini bisa bertransaksi menggunakan aplikasi Telegram. Lah ini di iMitra kan dulu kan bisa transaksi menggunakan aplikasi Telegram. Lah si agen ini, si agen meminta untuk transaksi minta kode Telegram. Jadi dia itu mengaku-ngaku sebagai owner Pak Presiden, kemudian polisi internasional, CEO atau enggak PBB lah, atau enggak dia itu menatasnamakan Donald Trump dan atau artis-artis yang sudah terkenal gitu.
Dia itu menamakan itu untuk mendapatkan kode OTP yang di Telegram itu. Ini yang menjadi masalah besar, jadi polemik sebenarnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi apa namanya itu, dia minta kode Telegram, kode OTP yang nggak saya kasih gitu. Karena kalau saya kasih itu sebenarnya kode OTP adalah untuk masuk ke aplikasi Telegram tersebut. Jadi si spyware ini apa namanya itu, dia itu ingin masuk ke aplikasi Telegram tersebut menggunakan kode OTP. Nah, ini yang akan menjadi masalah terbesar bagi kita ketika kita masuk dan masuk ke aplikasi nomor Telegram kita memiliki akses ke server, sudah habis itu dibuat transaksi lah gitu si gini apa namanya, si saldo kita yang ada di server itu sendiri gitu. Habis itu ya solusinya gini, kalau di situ ya jangan pernah sih ngasih kode OTP. Tapi di iMitra sekarang itu sudah tidak bisa menggunakan transaksi menggunakan apa namanya itu Telegram gitu. Jadi meskipun kena ya chat pribadi kalian yang akan terbaca oleh si penipu itu sendiri gitu. Terus untuk apa namanya pencegahannya itu kalian coba verifikasi 2 langkah di aplikasi Telegram kalian supaya kalian ketika masuk kalian itu membutuhkan apa namanya verifikasi lah gitu. Habis itu yang berikutnya adalah call forwarding. Forwarding ini biasanya kita itu misalnya gini, kalau call forwarding itu kita itu menelpon kita menelpon ini kita, terus kita itu menelpon si gini apa namanya si gimana ya, jadi si ini menelpon saya. Lah ini otomatis akan diteruskan kepada si penipu, jadi di forward gitu panggilannya, diteruskan kepada penipu, dan ini biasanya dimanfaatkan untuk kode OTP Telegram tersebut. Jadi ceritanya si penipu mengirim kode OTP, habis itu menggunakan panggilan, dia itu sampai ke sini, dia kan kirim ini kan dari Telegramnya, Telegram melakukan panggilan ke kode OTP, itu kan otomatis diteruskan. Nah ini diteruskan ke si penipu itu. Jadi si penipu bisa langsung masuk ke aplikasi Telegram kita gitu. Ada banyak sih cara-cara penipuan ini apa namanya kode-kode. Biasanya pertama itu dia disuruh dial atau bintang 71 nomor tujuan, bintang 67 gitu. Ya gitulah. Terus yang berikutnya itu adalah mengatasnamakan sebagai teman atau keluarga. Mengatasnamakan teman atau keluarga ini basi ya sebenarnya. Kalau kita nggak jeli atau memahami karakter teman kita, ini bahaya banget. Dan ini mungkin sudah banyak yang mengalami. Jadi ada penipu itu yang mengaku-ngaku sebagai teman kita, kemudian minta isi pulsa, kemudian dia hilang begitu saja, lenyap tanpa ada jejak. Jadi kita meniru profil teman kita secara foto, biodata dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir, ini yang berapa ini? Berikutnya adalah mengatasnamakan sebagai CS. Nah, ini CS. Dia itu mengatasnamakan sebagai CS, kemudian itu menyuruh dia itu menggunakan format paralel, memasukkan nomor transaksi yang ada di aplikasi, nambah nomor dan lain-lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Oke, selebihnya begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di penjelasan berikutnya. Semoga kalian suka. Jika tidak suka, semoga suka gitu. Selamat sore, selamat menunggu buka puasa. Sampai jumpa.